Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradanya saya di sini untuk mereview jurnal pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada proyek konstruksi pembangunan gedung kantor. Untuk judul jurnal pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada proyek konstruksi pembangunan gedung kantor. Volume halaman volume 7 nomor 3 tahun 2023. Untuk tahun jurnal yaitu 2023, penulis Ade Julian P, Ade Purnomo, dan Reski Berlian. Sumber ada tertera pada PowerPoint. Perkenalkan, nama saya Arif Hermawan, NIM saya 35231034, program studi teknik industri, mata kuliah K3, dosen pengampu Bu Fitri Nuryani STMT. Apa itu review jurnal? Review jurnal adalah kegiatan memberikan ulasan, merangkum, dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari sebuah artikel jurnal. Latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan efisiensi produktivitas kerja. Tujuan K3 adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, dan untuk mendorong produktivitas. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada proyek pembangunan gedung kantor, hambatan dalam pelaksanaan K3 serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan K3 pada proyek tersebut. Tinjauan pustaka. Risiko kecelakaan seperti jatuh, terjepit, dan muatan listrik yang sering terjadi di lokasi proyek. Menggunakan APD berfungsi untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja atau paparan penyakit. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian di mana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Hasil dan pembahasan. Hasil peninjauan dan pengawasan terhadap standar operasional prosedur atau SOP dan alat pelindung diri atau APD sudah dilaksanakan. Hanya saja untuk pengawasan terhadap APD belum dilakukan. Dibuktikan dengan belum adanya pengelolaan rincian terkait perawatan, pemeliharaan APD yang ada serta jumlah APD yang ada belum mencukupi menandai kebutuhan pekerja. Hambatan dihadapi yaitu belum dilakukan pembaruan alat pelindung diri atau APD dan alat pekerja atau APK, dan peran pekerja K3 yang kurang aktif dalam pengawasan di lapangan. Kesimpulan, hasil pertinjauan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap standar operasional prosedur atau SOP dan alat pelindung diri atau APD sudah dilakukan. Namun pengawasan terhadap APD belum maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya pengelolaan terkait perawatan dan pemeliharaan APD serta jumlah APD yang belum mencukupi kebutuhan pekerja. Hambatan yang dihadapi antara lain belum adanya pembaruan APD dan alat pengaman kerja atau APK, serta kurang aktifnya peran pekerja K3 dalam pengawasan di lapangan. Saran: perusahaan konstruksi perlu meningkatkan pelatihan K3 bagi pekerja, memperkuat kebijakan K3, dan menerapkan budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan di seluruh proyek. Kelebihan jurnal: memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dilakukannya penelitian, dan tabel yang disusun dapat berfungsi sebagai panduan bagi manajer proyek dan tim K3 dalam merencanakan dan memprioritaskan langkah-langkah perbaikan keselamatan. Kekurangan jurnal: karena menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang subjektif dan rentan bias, hasil penelitian ini berisiko dianggap sebagai opini subjektif sehingga bisa menjadi bias. Sekian dari pemaparan review jurnal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.